Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar dan bum bum Garda Sakera. Welcome to my room, Bang Ipul Sakera. Kita sekarang akan membahas topik yang hangat di kabupaten tercinta kita, Situbondo. Ya, yang mana Bupati Situbondo, Mas Riu, itu berhadapan dengan Humaydi, wartawan radar Situbondo, yang didukung dengan beberapa orang kawan. Dan pada akhirnya ketika ada persoalan pukulan tanpa bayangan tersebut berakhir dengan laporan polisi. Tema kali ini yang saya angkat adalah, apakah Bupati terancam pidana ketika Humaydi lapor polisi? Oke, sambil menunggu yang lain dulu ya, kita rileks santai dulu kawan. Nanti kalau ada yang ingin ikut berkomentar silakan kawan. Ingin naik juga silakan. Gitu loh. Siapapun, Rombang Ipul Sakera terbuka untuk siapapun ya, tanda kutip ya. Saya kasih penekanan siapapun. Sambil menunggu mod saya ya, akan ada di sini, yaitu Mbak Indah. Mudah-mudahan dianya belum tidur ini kawan. Mudah-mudahan belum tidur ya. Jadi silakan bisa ikut semua ini di sini ya. Bisa ikut semua. Mau naik silakan. Topik pembahasan pagi ini apa nih? Lah, sampean ngetik dah sambil lihat layarnya sih. Nggak akan dipidana bos, wong cuman megang, mungkin mau vlog bareng. Hahaha, bisa jadi. Wartawan aja baper, udah bentak polisi tapi kok baper. Ini cukup menarik nih kawan. Sehat Retan, sehat. Terima kasih Pak Klebun Rontak. Saretan saya ini ya. Nah, ini lagi Situbondo lagi viral ya, karena kalau di Jawa Barat itu ada KDM, ada Kang Deddy Mulyadi, kalau di Situbondo ada Mas Riu sang Ultraman. Dasar pidananya apa ya Bang ya? Ntar tunggu dulu, nanti kita bahas satu persatu kawan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Tambah mantap, tambah ganteng, amin, alhamdulillah. Pak Klebun Rontak, sengkogi buru mare makani sape langsung aloncak. Kaleva bentretan, salam dari Sumenep. Oh siap saudaraku, taretanku, Will. Wah ini satu dengan Pak Klebun Rontak ini. Tersanjung katanya Bang Ipul. Kalau tersanjung masih bagus mas untuk dilihat ya. Kalau ini ya untuk lucu-lucuan saja gitu loh. Assalamualaikum Pak Bumina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yono Kriwil. Tedung rabainya, tedung dah. Yang mau tidur ya. Ini hanya untuk yang mau berpikir. Kalau yang tidak punya pikiran tidur saja kawan ya.
Begitu, rupanya sudah ada yang mau naik ya, silakan. Kalau mau naik, silahkan. Gimana Bang Ipul? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Betul Pak Glenn, yang dikatakan mendekati ke arah sana. Gitu loh. Kalau mau kan kayak persatu. Betul, betul. Betul, bagi kita selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulangi dulu. Mas V ya. Sehat Komandan. Alhamdulillah sehat walafiat ini. Gimana? Gimana Bang? Gimana ini gimana? Di rumah Bang, di Bondowoso Bang. Oh siap. Sudah dengar juga ini berarti kehebohan di situ Bondo. Belum Bang, makanya terus ngikutin Abang ini. Ya pas tuh Bondo Bang. Kalau sampean belum nunggu dulu aja Bang. Kirain nggak tahu bisa kita ngomong-ngomong ini. Gitu loh. Tapi dia sudah paham terhadap kehebohan di situ Bondo. Belum Bang. Humaydi soro norok pancet Bang. Ya, biar norok pancak dulu, panjat dulu ya. Naik ikut bergabung biar anak buah jadi pintar. Monggo Pak Glebun. Pak Glebun Sip, rupanya sip. dari Sumeneb saja paham ini. Silakan Pak Glebun. Nah ini yang dari Bondowoso malah belum paham ini ya, belum tahu masih. Biar nanti dengarkan Belum dulu. tahu Bang. Biar dengarkan dulu saja ini ya. Siap Silakan. Bang. Kades, dulur saya ini. Oke, nanti biar tanggapan dulu ya. Monggo Mas Rebun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang. Sebelum kita masuk ke tema ya, nanti tentang Assalamualaikum. nanti terakhir aja lah dulu ya. Kita Assalamualaikum. Bang Ipul ternyata yang di Bondo juga Hafid juga Bang Fauzi ya. Siap Bang. Waalaikumsalam. Yang umur. Kalau Bang Fauzi ini memang saya akui ini. Di Jawa Timur belum ada, satu-satunya Jawa Timur Bang Ipul yang paling eksis dan top. Baik di bidang hukum, di bidang pemerintahan, ini semua jurusan ini. Mungkin kuliahnya semua jurusan kemarin ya, Bang. Betul itu Bang. kayak bis kota saja semua jurusan. Apa yang tidak bisa? Sama ganteng, sama lemot. Yang penting kita jujur saja, Pak Klebunnya, jujur saja apa yang kita punya, pengetahuan kita, ilmu kita, itu jangan karena tendensi tertentu itu akhirnya disembunyikan. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya orang kadang-kadang buntu pikiran, Pak. Mantap. Tapi kalau kita jujur apa adanya, jadi enak. Kita akan bicara tanpa ada beban apapun. Karena beban terberat kita adalah ketika kita mengetahui hal yang benar, terus kita tidak sampaikan ke masyarakat, maka itu akan menjadi beban tersendiri Pak Glenn. Apa yang tidak bisa? Mau tanya apa bisa? Mau lari ke lubang semut pun juga bisa. Jangan sampai lari ini satu ini. Terkait Misalnya Situ Bondo, Bang Ipul Bupati harusnya. Wah, betul Bang. ada Mas Rio ini keren Mas, Pak Klebun. Pak Klebun, gimana ini tanggapan Pak Klebun terkait dengan Yuruk Tipu yang ada di Situ Bondo nih Pak Klebun? Apa bang? Ya terkait dengan yang tadi Pak Klebun taping juga terkait dengan antara bupati dengan LSM dan wartawan Pak Klebun. Gimana ini menurut Pak? Ya kalau saya menyikapi seperti ini, mungkin Bupati bicara LSM preman, wartawan preman, mungkin dia sudah pernah mengalami. Yang gini, LSM itu kan kontrol sosial ya. Seharusnya LSM itu tidak boleh minta uang dong. Ya kalau minta uang akhirnya jadi LSM preman.
Kalau wartawan juga nulis, hanya bagian nulis. Tapi kalau nulis memberitakan atau akhirnya minta uang juga wartawan preman namanya itu. Mungkin bupati itu pernah mengalami seperti itu, makanya dia bicara seperti itu. Oknum. Ya. Tapi kan LSM itu harusnya sebagai kontrol sosial harus fungsinya apa gitu loh. Kalau minta uang ya akhirnya preman toh jadinya. Sama dengan wartawan. Ya, Juru ya. nulis berita akhirnya memberitakan seseorang akhirnya minta uang, dia tidak ditulis akhirnya kan jadi wartawan preman akhirnya. Oknum lah seperti itu ya. Mau bupati kena terancam pidana apa? Tidak mungkin lah, karena dia bilang saya juga mengalami kok, diminta kok sama LSM, dia bicara itu sama wartawan. Bukan. Jadi intinya begini, Pak Bupati mendapatkan curhatan baik dari kepala desa yang selalu didatengin oleh orang berkedok LSM, orang yang berkedok wartawan. Itu dengan ancaman-ancaman dan terakhir-terakhirnya adalah meminta uang dan juga dinas-dinas. Gitu loh. Nah, itulah yang disayangkan dengan Mas Bupati Pak Klebun gitu loh. Kenapa? Karena kenapa tidak melaksanakan tupoksinya? Karena bagaimanapun benar katanya Mas Bupati bahwa lembaga swadaya masyarakat itu adalah mitra strategis, karena itu diciptakan, dibuat aturan undang-undangnya itu untuk menjadi corong dari masyarakat, menjadi suara dari masyarakat agar pembangunan yang ada itu tidak disalahgunakan. Gitu loh Mas. Jadi beliau mendapatkan pengaduan dari kepala desa dan juga dari dinas-dinas Pak Klebun. Kan namanya Pak Bupati ketika ada seperti itu kan sebelumnya ya paling ya udahlah nggak usah rame-rame kan paling gitu saja. Tapi bagi Mas Rio itu nggak seperti itu. Menurut Mas Rio itu bahwa bagaimana desa akan membangun, bagaimana dinas akan membangun jika kehadiran mereka bukan menjadi sebuah solusi, bukan memberitahukan di mana letak kesalahannya dan memberikan solusi agar bagaimana itu bisa memperbaikinya, tapi ternyata dijadikan sebagai mata pencaharian Pak Klebun gitu loh. Nah, inilah yang dijadikan kegundahan hati Mas Bupati. Sekarang persoalannya kan pertanyaannya begini, ya kalau misalnya kepala desa itu memiliki usaha yang lain, nah kalau dia itu hanya mengandalkan uang gajinya saja, masa cukup untuk bisa memberikan sekian banyak orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan, yang pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kepala desa tersebut mengutak-ngatik namanya anggaran desa. Nah, ini kan nanti justru merugikan masyarakat. Nah, merugikan masyarakat apa? Akibat kepala desa harus mengeluarkan uang untuk namanya mereka yang mengaku LSM dan mereka yang mengaku wartawan. Nah, begitu Pak Klebun. Akhirnya keluarlah dari tujuan LSM itu sendiri. Begitu Pak Klebun. Nah, gini Bang, saya mau tanya Bang, apakah ada LSM di Situbondo itu yang membantu kepala desa untuk memajukan desanya? Kalau saya sendiri tidak tahu ya, cuman kalau misalnya di Garda Sagera, kita beberapa kali kedatangan dari kepala desa, yang mana kepala desa meminta masukan dan saran bagaimana ketika dia itu ingin melakukan pembangunan, yang mana pembangunan itu tidak sampai berefek atau berakibat dengan adanya pelanggaran hukum. Nah, di situ kita memberikan masukan. Kalau Bang Ipul saya percaya, tapi LSM lainnya apa ada? LSM Pak Klebun, kalau dia itu LSM maka dia akan melakukan hal yang sama dengan saya Pak Klebun. Kalau dia itu LSM, tapi berbeda kalau dia itu pengemis berkedok LSM. Akan berbeda kalau dia itu perampok berkedok wartawan. Itu berbeda Pak Klebun. Makanya saya tidak mau menggunakan bahasa oknum LSM, oknum wartawan. Karena pada prinsipnya tidak ada bahasa oknum itu.
Tapi ada orang, ada preman yang berkedok LSM, gitu loh. Ada preman yang berkedok wartawan, itu loh Pak Menko. Makanya kita harus memulai di masyarakat sendiri bahwa mereka yang datang hanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tidak sama dengan tupoksinya, maka kembalikan kepada hakikatnya, yaitu terkait dengan perilaku. Terima kasih. Itu Pak Klebur. Siap. Ya. Terima kasih paparannya Bang Ipul. Terbaik. Gundo. Jadi seperti itu Pak Klebur. Ya kan? Tapi kalau misalnya begini, ada warga Pak Klebur, ada warga yang dia bukan LSM, dia bukan wartawan, tapi dia memiliki memiliki desanya, dia akan datang untuk memberi masukan. Maka itu warga yang diharapkan seperti di dalam undang-undang partisipasi masyarakat. Tapi demikian pula ada warga yang datang juga ngerecoki. Dia tidak perlu menjadi LSM, berarti dia itu preman berkedok warga yang baik. Itu loh Pak Klebur. Kan begitu Pak Klebur. Siap, benar. Bang, masuk bang. Di situ Bondo itu tidak ada peguyupan untuk LSM, bagaimana LSM itu bekerja sesuai foksinya, untuk ada arahan-arahan mungkin dari kabupaten, dari kepala dinas apa. Ya, memang seharusnya begitu. Untuk wartawan itu berada di bawah Kominfo. Untuk LSM ya, lembaga swadaya masyarakat itu berada di bawah Kesbangpol. Lah, di zamannya Mas Rio inilah nantinya Kesbangpol itu akan mengirimkan kembali untuk memberikan pandangan-pandangan. Kenapa? Karena hampir saya katakan ya, saya tantang sudah sesi Bondo ini. Saya tantang sesi Bondo. Pernahkah mereka itu mengikuti ajaran khusus terkait dengan LSM? Menurut saya hanya Garda Sakera yang pernah ikut daring dengan Kementerian Dalam Negeri untuk berbicara bagaimana LSM itu bisa bekerja. Nah, ini akan diaktifkan lagi oleh Mas Rio. Nah, persoalannya adalah ada beberapa lembaga swadaya masyarakat ya, yang dia kebetulan ada di sana, orang-orang yang ada di sana, terus ada orang yang kebetulan dia menjadi wartawan atau dia memegang media yang di zamannya Mas Rio ini mereka kehilangan sumber yang selama ini selalu diberikan oleh aparat pemerintahan. Begitu Mas Klebur. Makanya akhirnya keluarlah mereka itu bahwa Mas Rio itu ancaman untuk mereka. Karena apa? Karena penghasilan mereka yang selama ini diharapkan tahun ke tahun dari APBD yang dianggarkan akan kehilangan. Begitu Pak Klebur. Oke, Pak Klebur, kita berikan waktu untuk Mas Abed Yusik dulu ya. Siap. Oke, silakan Mas Abed Yusik. Bang, begini bang, saya pingin ya argumentasi detail dari Bang Ipul terkait dengan kasus Humaydi tersebut, karena pada saat itu saya ada di lokasi ya bang. Oke. Yang pertama bang terkait dengan Humaydi, yang saya kira ini asumsi saya ya, menyebarkan berita bohong, seorang jurnalis yang menyebarkan berita bohong, itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait dengan laporan palsu terhadap APH, bahwasanya di lokasi tersebut Humaydi mengalami tindak kekerasan, mengalami intimidasi. Padahal saya dekat sama Humaydi waktu itu. Bahkan saya di belakangnya. Yang menarik, saya narik-narik itu bang. Saya narik Humaydi, yang membawa Humaydi ke belakang dalam kerumunan itu. Temannya sendiri, Rifai kalau nggak salah itu juga wartawan salah satu media. Kalau nggak salah ya media Times Indonesia. Coba gimana bang, argumentasi detail dari Bang Ipul itu gimana? Oke, sebelum itu ini ada yang naik dulu ya, nanti setelah itu saya jelaskan teman-teman biar enak nanti ya. Coba saya salami dulu yang apa ya, selalu di hati apa ya ini, selalu apa ini, silakan. Sebelum saya jelaskan pertanyaannya dari Mas Abed Yusik, selalu ada, silakan selalu ada. Wah, saya baru bangun tidur dia langsung naik. Oke, Mas Abed Yusik, pertanyaan yang bagus ya.
Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi menanyakan eh, terkait dengan laporan ya. Laporan yang menurut Tempolan adalah belum masuk. palsu ya. Grab. Karena Mas Hafid Yusik Lokasi. ada di lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait pemberitaan bohong, betul? Betul. Oke. Yang ketiga, Mas Hafid Yusik mengatakan terkait dengan fakta di lapangan bahwa yang menarik itu adalah temannya sendiri. Betul. Mas? Oke. Sebelum kita masuk ke sana, Mas Hafid Yusik, maka yang harus kita lakukan itu adalah apakah laporan dari Humaydi itu benar atau tidak? Itu laporannya dulu. Kan begitu toh Mas Hafid Yusik ya? Iya. Baru kita nanti bisa mengambil sebuah kesimpulan atau tarikan dari sebuah persoalan apa yang akan dilakukan. Kan begitu toh? Apakah ini bisa ataukah tidak? Makanya saya sekarang mengambil tema yang cukup menarik. Kenapa? Karena tetangga sebelah, saya sebutkan aja Banyuwangi itu mulai speak up, gitu loh. Mulai speak up yang seakan-akan mendukung agar ini dikawal terkait dengan apa yang terjadi pada Mas Humaydi. Ini perlu kita luruskan dulu. Kayak gitu toh, Mas Hafid Yusik ya. Iya, Bang. Pertama, kita masuk dulu kepada isu di mana sore hari atau malam hari itu ada laporan polisi terkait dengan Humaydi melaporkan ada pemukulan. Itu dulu Mas Hafid Yusik ya, sebelum berkembang nanti di pasal berikutnya. Nah, di sana Mas Humaydi mengatakan bahwa dia itu dipukul, ya toh, sehingga sampai ada video yang beredar di mana kalau dilihat dari apa itu namanya fisiknya dari Humaydi itu betul-betul Humaydi seperti orang yang tidak makan sebulan penuh tanpa makan, gitu loh. Itu video pertama yang saya lihat Mas Hafid Yusik. Itu Iya. pertama yang saya lihat. Kaget saya, jujur saya kaget. Loh, kenapa Humaydi ini? Gitu loh. Pada waktu itu saya berpikir begini Mas Hafid Yusik. Siapapun yang menyampaikan aspirasinya di depan umum maka itu tidak boleh namanya mengalami kekerasan. Apakah itu peserta demo ataukah dia itu wartawan? Itu dulu. Nah, makanya saya pada waktu itu saya kaget Mas Hafid Yusik ya. Akhirnya saya mencari tahu, menanyakan karena bagaimanapun ini akan mencoreng wajah Situbondo kalau hal tersebut real dan benar-benar terjadi. Nah, muncullah kemudian video yang dibuat atau yang dikirim oleh namanya ES ya. Itu rekan kita yang namanya pengacara. Nah, saya dapat video di situ di mana Mas ES menarasikan bahwa kenapa hanya di 351 atau 352, kenapa bukan di 170? Nah, menarik bagi saya, akhirnya saya mendengar penuh atau melihat penuh dari apa namanya audio visual yang dikirim oleh Mas ES. Saya perbesar, saya menggunakan layar dan saya masukkan ke sound saya. Adakah kejadian yang pertama suara dulu? Adakah kejadian yang mana di sana peserta demo menggunakan kalimat atau kata jangan dipukul, jangan dipukul? Mas Hafid Yusik biasa demo, saya biasa demo. Setiap ada kejadian di lapangan yang itu membawa namanya orang-orang sekitaran kita, pasti yang berespon lebih dulu adalah kita sebagai peserta, kita sebagai ketua atau korlapnya. Itu saya perbesar berapa kali pun ternyata tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Humaydi dipukul. Tidak Betul, ada. Bang. Betul. Ya, tidak ada kalimat itu. Yang ada pada waktu itu hanya beberapa orang menjelaskan bahwa Humaydi itu adalah wartawan.
Ya kan? Nah, Ya, betul. bagaimana seorang pengacara yang bernama Edi ini mengarahkan kepada 170 kalau dalam 351 atau 352-nya baik ayat 1 maupun ayat 2 belum ada. Nah, itulah yang saya katakan pembusukan intelektual kita. Penggiringan yang salah. Ini saya harus speak up gitu loh. Makanya saya tantang pada waktu itu, tunjukkan berapa ada kata-kata jangan dipukul, jangan dipukul, jangan dipukul. Tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Ya, saya dapat satu bukti audiovisual bahwa tidak ada kalimat dari sekian banyak orang. Masa sih 10-20 orang tidak melihat itu. Sedangkan orang yang baru mendapatkan namanya video berani mengungkap harus dinaikkan ke 170. Dari mana logikanya? Di situ saya menentang. Itu yang pertama. Video yang pertama dulu, Mas. Ini masih terkait dengan laporan pemukulan Mas Hafid Yusuf ya. Iya, betul. Setelah itu saya mendapatkan kiriman dari teman kita juga yang kebetulan itu kameramennya itu sedang men-shoot di mana Humaydi itu masuk ke pagar pendopo bersama dengan beberapa orang yang saya lihat itu ada Lubis dan Mas Bupati. Kita tahu Mas Bupati ini fisiknya sangat bagus, sangat kuat, dan beliau itu selalu kalau jalan mesti ding takinding. Itu Bupati. Ya toh? Kenapa? Karena memang sehat orangnya. Nah, ketika dia berjalan, saya melihat pada waktu itu pasca loh ya. Setelah demo yang dikabarkan ada pemukulan, itu ada Humaydi di situ. Dia berjalan kecepatannya hampir sama dengan kecepatan Mas Rio dan teman-teman. Mas Rio yang tidak dipukul, Lubis yang tidak dipukul, dan semua yang ada di situ tidak dipukul, kecepatannya sama, wajahnya sama, tidak ada perubahan Humaydi. Ya Humaydi yang saya lihat pada video tersebut adalah Humaydi yang saya lihat setiap hari, wajahnya, mimiknya, gesturnya, ya seperti itu, tanpa ada terlihat bahwa Humaydi sedang pertama dia kesakitan, yang kedua fisik jiwanya terganggu, itu tidak ada. Ya, itu yang saya masukkan di Facebook. Di situ saya jelaskan. Ya. Yang ketiga, saya mendapatkan kembali foto dari salah seorang wartawan Situbondo. Ya, loh. Dapat foto dari wartawan Situbondo yang mana pada waktu itu Humaydi ada di teras itu ya, teras pendopo. Dia itu ngobrol dengan teman-teman dan juga ngopi bareng. Itu saya kemudian saya tanya lagi. Saya mencari tahu kepada orang yang berada di foto itu. Salah satunya juga wartawan media cetak di situ Pondok. Saya tanyakan pada waktu itu, Mas, pada waktu Humaydi duduk, apakah Humaydi terlihat kesakitan? Dia bilang, tidak. Pertama. Kedua, Mas Humaydi pada waktu itu, apakah dia sempat minum kopi? Sempat. Apakah Humaydi pada waktu itu tertekan? Tidak. Apakah Humaydi itu bisa tertawa dengan yang lain? Iya. Ada komunikasi. Saya tanyakan akhirnya rentan waktu. Berapa lama Humaydi duduk di teras pendopo? Dia bilang 1-2 jam. Wow, itu bukan waktu. Hah? Itu Mas. Artinya pada waktu itu saya mengatakan bahwa di situ Humaydi tidak tertulis di media. Ya, ini masuk sudah Mas ya. Tidak seperti yang tertulis di media. Mas Hafid Yusuf dibuka aja mute-nya enggak apa-apa Mas Hafid Yusuf. Nanti sambil umpan balik. Iya, betul Bang. Karena saya di lokasi Bang. Bahkan saya dekat sekali sama Humaydi. Di belakang Humaydi. Ya, makanya ini saya perjelas dulu Mas Hafid Yusuf. Ya, saya nanti
saya minta kesaksian Mas Hafid Yusik. Ini saya Oke. hanya membaca dari audio visual. Iya. Ya Bang, ya Bang. Terus setelah itu kembali lagi flashback ke belakang bahwa loh, ini jam berapa sih Humaydi sampai linglung seperti ini? Sampai dia seperti orang yang kena pukul 10 orang. Sampai seperti itu. Rentang waktunya ketika saya melihat itu cukup jauh, sekitar 3 hingga 4 jam kemudian, yang mana itu terjadi ketika Humaydi pamitan pulang tanpa digendong. Saya nggak tahu ya kalau di luar ya, tanpa ditandu. Itu informasi yang saya lihat, atau pakai ambulans. Ya, itu yang saya lihat. Jadi beberapa jam kemudian dia melaporkan di Polres Situbondo. Nah, kemudian saya mencari informasi di Polres Situbondo, apakah betul ini Humaydi melaporkan, mengatakan betul. Pertanyaan saya, apakah langsung dilakukan visum, diberikan namanya rekomendasi visum untuk ke Rumah Sakit Umum Abdur Rahim. Ya, dan ketika nyampe di situ, saya juga menanyakan, juga saya investigasi juga di Abdur Rahim. Saya tanyakan, karena bagaimanapun kejadian seperti ini, kalau memang betul-betul terjadi, jangan sampai terulang kalau itu betul terjadi. Nah, jawabannya dari Rumah Sakit Umum, ya tidak ada memperhatikan sekali yang dialami oleh Humaydi. Nah, disitulah menurut mereka ada tim luar, ya, ada tim luar yang memberitahukan kepada saya tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum, karena itu adalah rumah sakit daerah. Meluncurlah dia ke Bondowoso. Setahu saya loh ini. Kalau UD Situ Bondo tidak kalau menangani orang sakit itu tidak mampu, baru dirujuk ke Bondowoso atau ke Jember. Nah, ini berbeda. Dia tidak dirujuk tapi dia berangkat sendiri. Akhirnya nyampe di Bondowoso, di Rumah Sakit Bondowoso. Ini biar tahu ini masyarakat ini ya. Saya mengadakan komunikasi dengan rekan Bondowoso. Ya. Kenapa itu pulang? Karena itu waktunya observasi. Observasi sakit itu 1 kali 24 jam paling sedikit. Apa jawaban mereka? Memang tidak ada yang perlu diobservasi karena tidak ada yang membahayakan, juga tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ulanglah mereka. Disitulah kemudian dikembangkan, kemudian keluarlah namanya berita-berita. Nah, ketika video itu kita upload, kita lawan semuanya, baik dari Mas Hafid Yusik dan semua teman-teman termasuk saya di Facebook, tiba-tiba berubahlah lagi narasi bahwa Bupati Situbondo yang semula yang dilaporkan dicurigai 2 orang Mas Hafid Yusik, terduganya ya. Salah satu yaitu Riri, ya toh. Terus yang kedua itu ajudannya bupati. Itu terduganya. Nah, ya. Jadi itu Mas Hafid Yusik. Oke, sebelum masuk di bab yang kedua terkait dengan laporan yang kedua, tema yang kedua, terus tuduhan yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Mas Hafid Yusik sebagai saksi yang kemarin juga sudah diperkuat dengan Mas Lubis melalui saksi, ya toh? Oke. Saya kepada Mas Hafid Yusik, benarkah kesimpulan saya bahwa 1, tidak ada pemukulan yang dialami oleh Humaydi? Pertama. Kedua, Humaydi jalan ke pendopo tidak ditandu, tidak pakai helikopter, tidak pakai ambulans. Ketiga, apakah betul Humaydi cukup lama berada di pendopo dan menghabiskan namanya kopi serta nyeruput rokok? Dan yang keempat, apakah ketika Mas Humaydi itu pulang,
Ya toh, menurut pengamatan saya dan informasi yang saya terima, apakah betul itu bahwa Humaydi pulang sendiri tanpa digendong, tanpa dibuat ambulan, tanpa dimuat dokar, tanpa katel? Pertanyaan saya itu, silakan berikan kepada masyarakat apakah itu analisa saya dari informasi yang saya terima benar ataukah salah. Betul Bang, sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu memang. Apa yang disampaikan Bang Ipul itu betul. Karena saya di lokasi, bahkan saya dekat banget sama si Humaydi itu. Memang seperti itu memang kejadiannya. Nggak ada pemukulan dan nggak ada intimidasi atau kerasan apapun yang terjadi di lokasi itu. Itu yang saya tahu. Dan video-video yang beredar itu betul sudah. Banyak video yang beredar kok. Seperti itu kejadiannya memang. Jadi artinya tidak ada ya sampai Nggak ada. Kalau yang dicurigai itu adalah Riri atau ajudannya Mas Rio, sangat tidak benar Bang. Karena saya melihat sendiri Riri dan juga ajudannya. Nggak ada pemukulan. Oke mas, ini ada permintaan on cam katanya. Dikira nanti bukan Mas Hafid Yusik katanya. Saya Bang di kamar ini Bang. Artinya apa? Kalau itu memang benar, maka polisi itu tidak. Jadi begini ya, ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat dan terutama juga aparat penegak hukum. Jangan semua laporan yang masuk terus langsung melibatkan terlapor. Itu jangan. Karena laporan yang masuk itu yang harus digodok, yang harus dicari informasi, klarifikasi ya. Terutama informasi, bukan klarifikasi. Informasi adalah dari pihak, ya toh, dari pihak pelapor. Itu dulu, gitu loh. Tidak boleh terus nanti setelah dari pelapor itu matang dengan bukti-bukti, bukti petunjuk yang diberikan dan ternyata memang ada indikasi bahwa itu adalah benar, baru polisi melakukan namanya klarifikasi. Jangan seperti yang sekarang-sekarang. Laporannya masih sangat dasar, polisi masih belum bisa mencari informasi yang benar terkait dengan informasi dari pelapor dan saksi-saksi pelapor, sudah langsung melakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi itu tujuannya adalah dia mengklirkan, melakukan konfront kepada pihak terlapor dengan menggunakan BAP. Gitu loh, bukan mediasi. Kalau mediasi konfront secara muka ke muka. Tapi kalau klarifikasi itu adalah konfront melalui namanya BAP. Tapi itu klarifikasi itu harus dilakukan setelah pihak pelapor bisa memberikan bukti-bukti yang ada. Lah, sedangkan untuk kasus dia langsung masuk ya, apakah terancam pidana? Kalau saya katakan dengan tegas bahwa bukti-bukti petunjuk dari audio visual dan juga saksi-saksi yang sudah memberikan statementnya dan tidak ada pembantahan apapun dari pihaknya Humaydi, maka saya katakan 351, 352 bahkan 170 itu sudah tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu polisi sudah harus bisa menentukan itu. Kenapa? Oh, polisi tidak bisa Bang, harus ada dari pihak terlapor. Polisi itu adalah ahli pidana. Ahli pidana itu ketika dia sudah melihat sesuatu hal yang itu tidak benar, kecuali abu-abu loh ya Mas ya, kecuali abu-abu Mas Hafid Yusik. Iya. Kecuali abu-abu, kecuali gelap, maka polisi boleh mencari informasi dari terlapor. Tapi kalau itu sudah terang bahwa tidak ada pemukulan, maka polisi tidak boleh melakukan panggilan mengganggu kegiatan warga hanya untuk sesuatu hal yang tidak itu pada tempatnya. Ini sekaligus saya ingatkan ini kepada teman-teman penyidik Situbondo. Jangan gunakan hal-hal yang tidak benar nantinya, agar supaya apa? Agar kami masyarakat bisa yakin bahwa penyidik Polres Situbondo itu paham terhadap hukum. Gitu loh. Jadi langsung kasih surat tanggapan kalau memang itu pengaduan namanya Mas Hafid Yusik, bukan SP2.
kasih surat tanggapan bahwa pelaporan atau pengaduan yang kalian buat itu belum, ya toh, belum bisa kami lanjutkan karena dari apa itu namanya, bukti petunjuk yang diberikan itu tidak menggambarkan adanya kejadian perkara pidana. Ya. Ini Bang, banyak pertanyaan di bawah Bang. Apakah bisa dituntut balik? Ntar dulu. Oke, Nanti oke, oke. ada Ini yang, saya konek ya, biar detail ya. ada yang kedua, Mas. Artinya di sini sudah tidak bisa, ya toh, untuk dilanjut. Kalau dari bukti-bukti petunjuk yang sudah beredar ya, termasuk saksi-saksi fakta dan yang lain-lain, karena saksi fakta itu adalah saksi yang menentukan apakah ada kejadian perkara pidana ataukah tidak, begitu. Pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan dari teman-teman dan Mas Hafid Yusuf, apakah ini bisa dituntut, dilaporkan balik? Tidak bisa. Ya, siapa yang mau dilaporkan balik? Humaydi tidak bisa. Karena setiap warga negara boleh dan memiliki hak hukum untuk melaporkan Mas Hafid Yusuf. Ya toh? Pertanyaannya, terus siapa yang bisa dituntut? Dituntut ada dua. Tuntut secara pidana dan tuntut secara perdata. Maka yang bisa dituntut itu adalah media yang sudah menyebarkan berita hoax. Itu bisa digugat juga. Dan bisa dilaporkan juga. Nyambung Bang. Ya. Saya pernah baca itu Bang, di pasal 220 KUHP itu terkait dengan laporan palsu kepada APH. Itu juga bisa dituntut balik Bang. Oke. Kalau itu melakukan apa namanya ya, kejadian yang tidak sebenarnya. Oke. Laporan terkait dengan pengaduan atau laporan palsu itu yang memiliki hak penuh Mas Hafid Yusuf itu adalah penyidik, gitu loh. Dan itu harus bisa tetap masuknya itu di 224 juga. Dia harus berada, karena itu berkaitan juntunya ke sana nanti Mas Hafid Yusuf, gitu loh. Nah, ya toh, pertanyaan persoalannya kan begini. Saya kan ngomong seperti ini. Yang saya mendapatkan informasi dari dalam, tapi faktanya bahwa ini belum ada kejelasan sesungguhnya siapa yang dilaporkan di pasal 351 loh Mas Hafid Yusuf. Ya toh? Maka pertanyaannya adalah siapa yang bisa melaporkan balik dalam kasus 351? Siapa yang dirugikan dalam kasus 351 Mas Hafid Yusuf? Betul. Paham enggak maksud saya? Paham. Kecuali saya melaporkan Mas Hafid Yusuf, jelas Mas Hafid Yusuf. Maka Mas Hafid Yusuf dirugikan karena laporan saya ternyata saya palsu laporannya, maka yang bisa melaporkan itu Mas Hafid Yusuf. Tapi kalau ini masih terlapornya ada bahasa dalam lidik Mas Hafid Yusuf, maka di sini tidak ada yang dirugikan Mas Hafid Yusuf. Iya. Betul, paham Bang. Nah, yang bisa melakukan itu polisi. Kenapa? Karena polisi dibohongin oleh pelapor. Gitu Mas Hafid Yusuf. Iya. Paham? Paham Bang. Tapi dari kasus 351 saja, siapa yang bisa kita tuntut? Medianya. Nah, medianya pun ini terbagi Mas Hafid Yusuf. Mana media yang betul-betul mendapatkan sumber dan mana media yang memang dia itu melakukan sengaja menyebarkan namanya berita bohong jika media tersebut ada hubungan erat dengan Humaydi, itu bisa dilaporkan atau bisa digugat. Gitu Mas Hafid Yusuf. Oke. Apa itu? Radar situ bondo. Itu bisa dilaporkan dan bisa digugat. Siapa yang menggugat? Bisa seluruh masyarakat situ bondo bisa. Karena apa? Karena membuat keresahan publik.
Barang siapa yang membuat keresahan publik dengan berita-berita yang tidak akurat, berita-berita yang bohong, berita-berita yang tidak berimbang, maka dia boleh dilaporkan dan juga digugat secara perdata. Faktanya adalah tidak ada di dalam berita dari Radar Situbondo yang melakukan namanya konfirmasi, klarifikasi kepada pihak lain. Siapa itu? Ya pihak-pihak yang berada dengan Mas Bupati. Tidak ada di situ. Enggak ada. Dulu ada dalam statement yang ada di dalam barisan Radar Situbondo. Maka dia yang bisa, dia yang berhak untuk mendapatkan laporan gugatan tersebut. Juga laporan pidananya juga bisa, Mas Hafid Yusik. Oke, Mas Hafid Yusik? Oke bang. Ya. Paham bang. Untuk wacana. Nanti tergantung tim hukumnya Mas Rio bagaimana. Oke, sekarang masuk yang kedua. Bahwa ini langsung menuju kepada Bupati Ultraman kita. Yaitu di mana Mas Rio ya itu melakukan namanya upaya menghalang-halangi dari wartawan. Dan itu ancamannya memang 2 tahun. Betul itu Mas Hafid Yusik. Ya kan? Kan ada kan berita yang itu? Ya Mas Hafid Yusik ya? Oke. Nih bang, ada pertanyaan bang. Nah, gimana? Kalau terkait hal Bupati mencoba megang HP Humaydi saat liputan itu gimana Pak Umbina? Denny Rico ini nanya, lama nggak muncul tiba-tiba muncul. Oke, ini yang saya maksud. Itu yang dijadikan sebagai bahan deliknya laporan bahwa Bupati itu menghalang-halangi dan melanggar aturan undang-undang pers. Ya, ini yang akan saya masukkan, ini yang akan saya bahas. Ya, yang pertama, tidak boleh siapapun itu menghalang-halangi tugas yang dilakukan oleh jurnalistik. Tidak boleh menghalang-halangi, tidak boleh melarang. Ya, itu tidak boleh, itu dilarang. Dan barang siapa yang menghalang-halangi dan itu betul-betul akhirnya membuat media tersebut rugi, maka dia bisa menggunakan undang-undang pers untuk melakukan namanya laporan maupun gugatan. Itu dulu teman-teman, pahami dulu gitu loh. Karena jangan sampai ketika nanti ini dianggap tidak ada masalah terus ditiru oleh pejabat-pejabat yang lain. Jangan. Ini setiap kasus ada sebuah cerita. Setiap kasus ada kronologis. Setiap kasus ada hubungan yang saling keterkaitan. Jadi agar supaya ini tidak salah memprediksikan. Kan begitu dulu Mas Hafid Yusik? Iya bang. Artinya pendukung Mas Rio tidak serta-merta buta. Bukan fanatisme kita berbicara terhadap bupati kita. Tapi kita ini akan selalu memberikan support kepada Mas Bupati ketika Mas Bupati ingin mengembalikan kereta yang sudah banyak keluar dari rel ini. Ini harus paham masyarakat. Siapa yang sekarang marah? Ya orang-orang yang selama ini mendapatkan manfaat dan faidah dari mereka itu menamakan APBD. Nah, kalau ada yang menentang, silakan menentang. Saya buka nanti semuanya. Gitu loh. Siapa sesungguhnya yang memang dianak emaskan dan paling banyak memakan APBD di Situbondo, terutama di dalam dunia jurnalistik? Saya buka. Tapi bukan sekarang, ya, bukan sekarang. Ini temanya lain. Oke, masuk kepada pertanyaannya. Siapa namanya ini? Mas Denny Rico ya. Bagaimana tentang Denny Rico? Ya, Denny Rico. Bagaimana tentang sikap Mas Bupati ketika saat Mas Bupati melakukan dialog, tiba-tiba dia itu mengambil namanya handphonenya atau menepis ya namanya handphonenya dari siapa? Humaydi. Oke, yang pertama. Memegang itu bang. Ya, memegang bang. Yang memegang akhirnya ketika ditepis, setelah itu dipegang untuk dilihat, kan begitu toh? Tujuannya itu akan disuting ulang kepada. Saya tahu Mas Rio itu maunya biar Humaydi juga tersut di dalam kamera tersebut gitu loh. Yang pertama adalah. Padahal terjadi dialog bang. Enggak, tunggu dulu. Sabar ya. Yang pertama, teman-teman masyarakat Situbondo, 270 orang yang melihat. Ini
Mungkin ada yang belum paham. Pada waktu itu sedang acara apa? Ya toh? Ini biar tahu dulu. Pada saat kejadian itu adalah demo damai yang dilakukan oleh LSM dan media. Sekali lagi saya ulangi. Pada waktu itu adalah demo antara LSM dan media. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada persoalan tadi. Siapa yang handphonenya itu diganggu atau diambil lah ya, yang diduga seperti itu, ya toh? Siapa itu? LSM GP Sakera kok tidak ikut demo bang? Saya nggak tahu ya GP Sakera kenapa tidak ikut. Kalau saya Garda Sakera mas, bukan GP Sakera. Ya, kalau sama menanyakan kenapa Garda Sakera tidak ikut, ya karena Garda Sakera mengaminin apa yang dikatakan oleh Mas Bupati bahwa memang banyak orang, banyak preman yang berkedok LSM, banyak preman yang berkedok wartawan, datang ke desa-desa, datang ke dinas-dinas, hanya ingin mencari namanya uang, banyak itu. Dan itu saya betulin itu. Kenapa ketika sesuatu yang betul tuh saya mau demo? Itu artinya saya bodoh kalau saya sampai demo. Tapi kalau salah, saya demo itu Bupati Riau itu ya. Jadi saya kembali lagi ke persoalannya bahwa pada waktu itu adalah demo LSM dan media. Who is Humaydi? Apakah Humaydi itu LSM? Bukan. Apakah Humaydi itu adalah media? Yes. Oke. Artinya di situ ada sebuah ambigu. Ya, ambigu. Apa ambigunya? Ambigunya Humaydi ini mengatakan bahwa dia menjalankan tugas jurnalistik. Padahal dia media yang berada bersama-sama di tengah-tengah peserta demo media. Ya kan? Peserta demo media. Kecuali ketika ini pesertanya adalah petani, terus dia itu masuk, maka dia bisa sudah secara khusus dia akan bisa memisahkan diri bahwa saya bukan petani tapi saya media. Saya bukan peserta demo tapi saya media. Tapi kalau dalam hal ini ambigu dia. Gitu loh. Karena ini pesertanya adalah peserta wartawan LSM dan wartawan. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang media, who is Humaydi? Humaydi ini bukan, ya. Sekali lagi ya saya katakan, Humaydi wartawan, betul. Tapi Humaydi bukan wartawan televisi. Humaydi bukan wartawan televisi, tapi Humaydi adalah wartawan media cetak. Ini penting kawan. Ya, ini penting. Saya mau masuk di situ dulu secara gambaran umum. Apakah media cetak sangat memerlukan rekaman video audio visual? Tidak. Media cetak tidak terlalu membutuhkan namanya video audio video visual, terkecuali itu media televisi. Maka itu butuh namanya video audio visual. Nah, yang terjadi adalah Humaydi ini belum nyampe ke wawancara Mas Hafiz ya, belum nyampe sana ya. Siap bang. Menggunakan handphonenya itu bukan menggunakan rekaman suara, tapi dia menggunakan namanya video. Ya toh? Video. Apakah dilarang? Tidak. Tidak dilarang. Iya, tidak dilarang kawan. Tapi ini agar teman-teman paham. Artinya apa? Kalau seorang dia itu media cetak, itu sesungguhnya cukup dengan suara. Itu di awalnya dulu ya. Yang pertama, yang kedua, teman-teman bisa lihat tangannya Mas Rio bisa menjangkau namanya HP-nya Humaydi. Apa artinya? Artinya
Humaidi mengambil gambar sangat dekat dengan bupati. Kecuali dia menggunakan galak, ya. Apa? Itu berarti jauh. Tapi ketika tangannya itu masih menjangkau, berarti Humaidi mengambil men-shoot namanya wajah dari Mas Rio itu sangat dekat, ya. Entah pakai tongsis entah apa, artinya tangan ini bisa nyampe kepada HP tersebut. Nah, itu perlu diketahui teman-teman. Siapapun yang ngomong dalam omongan biasa saja, kalau itu terlalu dekat, mengganggu apa tidak Mas Hafid Yusuf? Mengganggu lah bang. Waktu itu saya sangat dekat bang. Lihat bang. Maka ketika seseorang merasa terganggu, apa yang harus dia lakukan? Ya harus dihindari, harus dipinggirkan, karena dia terganggu. Wartawan itu bukan super body. Wartawan itu adalah untuk menjadi pilar demokrasi, memberitahukan kepada masyarakat. Itu wartawan. Tapi ini wartawan yang berpendidikan, wartawan yang paham terhadap etika. Tapi ketika wartawan itu caranya mengganggu daripada orang lain, narasumber, itu namanya wartawan idiot. Itu namanya wartawan bodoh. Itu namanya wartawan yang tidak paham terhadap etika. Bagaimana caranya dia itu mengambil namanya gambar tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Narasumber siapapun itu berhak menghalangi, berhak membentak, berhak memarahin. Tapi sesungguhnya apakah itu layak? Nggak layak kawan. Nggak layak dilakukan itu. Mas Rio itu sesungguhnya nggak layak kalau wartawannya punya pendidikan. Kalau wartawannya paham terhadap etika dari seorang jurnalistik. Tapi kalau wartawannya tidak memiliki etika, maka dia harus menggunakan cara agar dia mengerti bahwa kelakuannya dia itu salah. Itu buruk. Itu boleh. Jangankan menghardik. Gitu loh. Jangankan dengan bicara dengan kasar. Karena itu boleh. Tapi tidak boleh itu dilakukan kepada wartawan-wartawan yang sudah memiliki pendidikan bagus untuk kewartawanannya. Wartawan-wartawan yang paham bagaimana dia harus bersikap ketika ada di lapangan. Wartawan-wartawan yang cerdas ketika dia harus mengambil kapan momen itu dilakukan. Masuk di momen. Kan gitu kan Hafid Yusuf? Betul. Harusnya setelahnya bang. Momen yang dilakukan oleh si Humaidi ini kapan? Apakah momen tersebut diambil pada waktu ketika dia berbicara sebagai wartawannya? Bukan dia berbicara sebagai peserta demo. Tapi ketika dia berbicara sebagai peserta demo, kapan dia ngomong? Ngomong dia itu ketika menjadi peserta demo adalah ketika kegiatan demo itu berlangsung. Nggak boleh setelah kegiatan demo sudah dibubarkan oleh Korlap tiba-tiba dia berbicara. Itu nggak boleh. Itu namanya pendemo yang tidak punya otak. Demikian pula kalau dia bukan pendemo tapi dia seorang wartawan dan dia itu bertanya di sela-sela demo itu masih berlangsung, audio diskusi masih berlangsung, dia ngomong, berarti dia wartawan yang tidak memiliki otak. Gitu loh. Ada waktunya. Kita bicara di waktu. Kapan itu seorang wartawan ya yang memiliki kemampuan, sudah dididik oleh pimretnya, sudah dididik oleh redaksinya, maka dia itu harus paham kapan saatnya wartawan itu diberikan kesempatan untuk berbicara. Kapan itu? Di mana-mana adalah selesainya. Ada pertanyaan dari wartawan, apakah ada larangan berbicara terkait dengan ketika demo itu berlangsung? Kalau dia malah ada larangan, artinya ada undang-undang yang mengatur. Tidak semua kehidupan diatur dengan undang-undang, kawan. Kita makan steak, ya toh?
ada garpu, ada pisau. Apakah boleh pakai tangan? Boleh saja. Tapi itu menunjukkan bahwa orang itu tidak pernah namanya makan steak di restoran. Itu menunjukkan bahwa dia itu tidak pernah tahu itu apa manfaat garpu, apa manfaat dari ini. Maka dia itu tidak layak ketika dia dikatakan dia memang sudah waktunya atau dia berada pada posisi sebagai seorang pencicip dari makanan. Caranya pegang sendok dengan garpu saja diganti dengan tangan, sama dengan wartawan, kawan. Jangan mengaku wartawan ketika dia tidak tahu timingnya kapan, waktunya kapan. Gitu loh. Memang tidak ada larangan. Tapi ketika dia melakukan seperti itu, disitulah dipertontonkan bagaimana sosok ini tidak memiliki kemampuan sama sekali terkait dengan ilmu kewartawanan. Selesai sampai di situ. Silahkan kalau ada yang teman-teman yang ingin menentang itu. Nggak bisa, kawan. Gitu loh. Tidak ada larangan. Jangan hanya ketika kita berbicara terkait dengan, jangan hanya kita berbicara bagaimana tentang larangan, undang-undangnya, aturannya, bullshit itu namanya, itu tidak benar. Ya, itu dia. Itu Bang, apa dah Bang, di istilah media itu kan ada istilah doorstop kan ya. Artinya wawancara, interview secara mendadak. Tapi kan secara etika kan selesainya acara kan. Selesainya acara semua. Betul. Ada mengatakan bahwa memang ada, katanya Umagi, memang salah. Salah lah. Tapi Salah. kesalahan itu ada aturan yang tidak ada memang. Aturan itu, tapi itu adalah hal yang selalu dilakukan. Seluruh wartawan se-Indonesia, ya mungkin hanya satu Humaydi aja. Nggak ada ceritanya orang setelah rapat, di sela-sela rapat, wartawan tiba-tiba bertanya. Nggak ada. Dicari kemana saja itu tidak ada. Ketika ada diskusi debat di depan, tiba-tiba dia itu wartawan muncul bertanya tanpa diberi ada kesempatan untuk bertanya. Itu di mana-mana se-Indonesia. Itu nggak ada wartawan seperti itu. Kecuali Humaydi. Maka layakkah dia itu digandengkan dengan wartawan-wartawan yang sudah banyak di Indonesia? Nggak ada. Oh ada Bang, silakan tunjukkan kepada saya. Gitu loh. Silakan tunjukkan. Saya tidak akan berbicara tentang prosentase. Oh ini sekian persen, ini sekian persen. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu mengatakan yang terakhir, bahkan Pimretnya juga mengatakan bahwa ini menjalankan fungsi daripada wartawan. Ingat, tadi kembali lagi ke awal bahwa peserta demo adalah media. Peserta demo adalah media. Apa yang membedakan antara peserta demo, media yang jurnalis yang menjadi peserta demo, dengan media yang memang ingin meliput? Itu harus ada ciri-cirinya. Apa? Yaitu kalung ID card. Bukan ID card yang ada di kantong. Media di mana saja, atau dia pakai rompi pers. Media di mana saja yang paham ketika dia meliput namanya sepak bola, itu pasti dia akan menggunakan sepak bola saja loh kawan. Itu ada ID card pers. Di dalam peperangan ada rompi pers. Ketika dia masuk istana ada itu semua. Itu sama dengan polisi. Terus apakah ketika dia tidak punya pers terus tiba-tiba dia dapat pemukulan dari orang lain, apakah itu bisa masuk kepada undang-undang pers? Kalau dia tidak menggunakan atribut-atribut pers, maka saya ulangi ya, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai jurnalis yang sedang melakukan kegiatan jurnalismenya. Tidak bisa. Nggak bisa kawan. Gitu loh. Jadi di situ fungsinya. Makanya ini belajar. ID card itu untuk dompet. Tapi surat tugas yang besar itu ketika kita mau meliput itu pakai itu. Kenapa? Agar agak besar. Agar agak kelihatan bahwa dia itu adalah seorang media. Lah ketika dia tidak menggunakan itu tidak bisa. Tiba-tiba dia itu ada yang ngantem dari Budi. Sehingga dia itu turun misalnya sampai meliput sampai. Apakah dia? Nggak bisa kawan. Nggak bisa. Sama dengan polisi. Makanya kawan, kalau teman-teman itu memahami tentang bagaimana si SOP di dalam demo,
ketika polisi itu harus turun, ketika dia serse, dia itu pakai pakaian bebas, tapi ketika di BKO kan dia wajib menggunakan baju polisi. Wajib itu Mas Hafid. Meskipun itu serse. Kecuali Intel. Karena Intel itu berbaur. Pertanyaannya, bagaimana kalau Intel ini sampai kena pukul? Tidak bisa itu bahwa ada undang-undang yang mana masyarakat tidak boleh melawan aparat penegak hukum. Tidak boleh melawan kepolisian TNI. Itu tidak boleh kalau dia menggunakan atribut, kawan. Tapi ketika dia tidak menggunakan atribut, tiba-tiba di demo dia dipukul dan ternyata itu adalah Intel, itu tidak berlaku, itu namanya melawan penegak hukum, kecuali dia menggunakan atribut yang itu akan dikenal oleh semua orang. Itu yang saya maksud. Jadi Humaydi tidak bisa masuk di dalam undang-undang PES itu sendiri. Kenapa? Satu, dia berada di tengah-tengah peserta demo, maka dia identik dengan pendemo. Dua, dia bertanya dikala dialog dengan bupati dengan pendemo, berarti dia pendemo karena masih sesinya masih adalah dialog. Tiga, dia tidak menggunakan atribut PES. Dia tidak membawa kalung PES. Nggak ada itu. Yang besar itu Mas Hafid, surat tugas itu, yang sekian. Bawa dia nggak? Nggak ada bang. Kalung, maka dia tidak bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dia tidak bisa masuk, diarahkan kepada ranah bahwa bupati menghalang-halangi dari pekerjaan jurnalistik. Ini agar paham Situ Bondo. Makanya ya, saya selalu menyarankan kalian siapapun yang ada di Situ Bondo, kalian jangan bangga menjadi profesi di Situ Bondo saja tanpa kalian itu bisa mengkomparasikan, belajar dari kota-kota besar. Bagaimana kota besar itu dia itu menjalankan profesinya. Gitu loh. Lah kalau cuma berada di Situ Bondo berak bolan langkok lah tahu kok wartawan, wajahnya sudah ketahuan terus dia mau bertindak sebagai wartawan. Tidak bisa. Dan juga yang paling penting, kalau dia menggunakan bahasa klarifikasi Mas Hafid Yusik, maka dia wajib hukumnya dalam jurnalistik ini ya. Wajib hukumnya memperkenalkan diri dulu meskipun sudah kenal. Misalnya saya orang jurnalis, ya, saya wartawan. Saya ingin mewawancarai Mas Hafid Yusik. Saya tidak bisa langsung bertanya Mas Hafid Yusik. Tapi saya akan memperkenalkan diri. Mas Hafid Yusik, saya dari media ya A misalnya. Saya ingin mewawancara. Itu seperti itu Mas Hafid Yusik. Kalau tidak ada kata-kata itu, sama halnya ketika hakim memutuskan sebuah putusan, dia tidak menggunakan kalimat atas ya toh dasar ketuhanan yang Maha Esa, maka putusan itu batal. Itu Mas Hafid Yusik. Jadi nggak bisa tersentuh. Artinya apa? Dua hal ini, yang pertama tidak ada 351, yang kedua laporan yang kedua terakhir penghalang-halangan itu juga tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena memang tidak keluar dari kaidah-kaidah PES. Makanya saya sarankan pimret-pimret Situ Bondo ini, apalagi itu media nasional, sekolahkanlah anak-anaknya itu, biar paham aturannya. Kapan dia itu mau wawancara, kapan dia turun, dan bagaimana atribut yang harus dia pakai ketika dalam medan seperti itu. Ajarin gitu. Ada semua itu Mas Hafid Yusik. Ya. Lah, di poin yang kedua, ketika ada hal seperti ini, maka Mas Rio itu sudah dicemarkan nama baiknya. Maka Mas Rio memiliki hak penuh untuk melaporkan namanya, yang melaporkan terkait dengan Mas Rio diduga menghalang-halangi. Mas Rio boleh Mas Hafid Yusik? Boleh. Gitu loh Mas Hafid Yusik. Ya toh? Nah, siapa lagi yang boleh? Masyarakat. Kenapa? Karena Mas Rio yang ditulis adalah Bupati Kabupaten Situ Bondo. Boleh masyarakat. Meskipun nantinya
Itu kalau itu mau dimasukkan ke tipe A itu cukup polisi yang menemukan. Kalau memang mau dimasukkan ke tipe B maka tetap yang dirugikan tetap kampus. Tapi proses dari lidik itu tetap bisa siapapun bisa memberikan laporan terkait dengan hal tersebut, Mas Hafid Yusuf. Begitu Mas Hafid Yusuf. Oke Bang, makasih Bang argumentasi detailnya Bang. Terima kasih, saya pamit ya Bang, undur diri Bang. Ini Oke. jam 2.43 sudah Bang. Oke, ya. Makasih, insya Allah ketemu besok Bang. Siap. Tetap kita kawal Mas Rio. Meskipun saya dengan Mas Hafid Yusuf pendukung, dan teman-teman harus percaya, saya dengan Mas Hafid Yusuf ini sudah komitmen. Kalau Mas Rio salah, kita yang akan berteriak lebih dulu kawan. Tapi ketika dia benar, kita yang akan mengawal Mas Rio dan mengajak masyarakat semua untuk ayo kita bantu Mas Rio. Mas Rio itu hanya apa? Dia tidak memiliki siapa-siapa di Situbondo kecuali masyarakat Situbondo. Beliau berpikir untuk kemajuan masyarakat Situbondo. Maka kalau tidak ada masyarakat Situbondo yang tidak memberikan support, terus dia berjuang untuk siapa? Saya ajak teman-teman. Jadi intinya saya dengan Mas Hafid Yusuf nyata kita bukan bencong. Saya katakan saya dengan Mas Hafid Yusuf mendukung Mas Rio, tapi kita juga akan mengawal Mas Rio. Jangan sampai Mas Rio itu lepas dari janji-janji Mas Rio kepada masyarakat Situbondo. Betul Mas Hafid Yusuf? Siap Bang, kapanpun imsak bisa turun. Hanya melihat kondisi ya. Ya. Makasih Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, teman ya. Jadi intinya begitu, dari dua laporan ini semuanya sangat tidak layak untuk diteruskan. Ya. Tidak ada yang layak kawan. Makanya selalu saya katakan, ayolah jujur gitu loh. Ayolah jujur. Kalau jujur itu enak kawan. Tak usah pura-pura. Aduh, tak kira nabuhin dong. Terus jangan sok-sokan. Apapun profesi kita itu ada etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kapan itu kita bisa masuk, kapan kita bisa keluar. Tidak karena kita wartawan ketika Kapolres sedang berpidato tiba-tiba nyentil masuk langsung kita nyodorkan. Nggak boleh kawan, nggak ada itu ceritanya. Kecuali wartawan tersebut itu dijadikan wartawan karena kecelakaan. Itu saja kawan. Gitu loh ya. Itu saja kawan. Sudah kawan. Ampun telon, sudah tenang saja kawan. Oke. Oh jangan kawan. Itu mau neveling nggak cekomang deh kawan. Jadi artinya begini ya teman-teman ya. Saya satu ya. Banyak orang yang mengatakan oh Bang Ipul penjilat. Apa saya menjilat? Saya faktanya memang saya ada di dalam Mas Rio. Saya ingin ngawal Mas Rio dalam posisi saya sebagai apapun. Ya toh. Tapi jujur saja. Kalau ada yang bertanya, Bang, sampai mencintai lebih banyak mencintai Mas Rio apa masyarakat? Saya lebih memilih saya mencintai masyarakat kawan. Tapi ketika Mas Rio itu cintanya juga untuk masyarakat, layak kan saya itu juga mencintai Mas Rio yang sangat peduli dengan rakyatnya. Kalau Mas Rio tidak peduli kawan, jangan khawatir. Beberapa orang berusaha memegang tangan saya ketika saya mau keluar dari Bung Karno. Beberapa orang itu kawan, ada yang datang nawarkan mobil, ada yang datang nawarkan uang, hanya agar saya berada di dalam. Tapi saya katakan, saya lebih baik bersama dengan masyarakat. Pemimpin itu cuma 5 tahun kawan. Saya hanya ingin menjadi salah satu torehan di masyarakat. Saya ingin masyarakat itu memiliki kebanggaan bahwa ini loh ada rakyat kecil, rakyat biasa yang dia bukan pejabat, yang dia itu bukan ASN, dia bukan anaknya konglomerat, dia tidak bukan berpendidikan sangat tinggi, tapi dia sebagai masyarakat kecil mampu memberikan warna untuk Situbondo. Saya hanya ingin dikenal seperti itu kawan. Menjadi juara itu sangat mudah kawan. Tapi bukan itu tujuan saya. Saya lebih baik kalah kawan. Tapi kalah dalam hal saya itu mendukung kebenaran.
membela kebenaran, membela rakyat kecil. Saya lebih baik kalah kawan, daripada saya menang tapi itu melukai rakyat kecil. Selalu saya katakan Bang Ipul tidak mau menjadi juara, tapi Bang Ipul pengen jadi legenda. Legenda di mana teman-teman itu suatu saat akan mengingat, hei dulu ada lembaga swadaya masyarakat LSM yang betul-betul memegang teguh ruh-ruh LSM. Dulu ada rakyat kecil, rakyat yang bukan anaknya pejabat, bukan pejabat, tapi dia itu mampu dan berani berbicara benar di depan pejabat. Hanya itu saja yang ingin saya torehkan. Saya ingin saya menjadi kebanggaan minimal untuk keluarga kecil saya, yaitu istri saya dan juga anak-anak saya, dan juga dari keluarga saya serta masyarakat Situbondo yang menjadi perwakilan bahwa di Situbondo pernah ada, kawan. Ya. Jadi seperti itu, oke? Agenda tinju sama Umaiti. Mana suruh tinju malolon kawan ya. Oke, besok insya Allah ya kalau ada kesempatan, Bang. Ini kan ada pertanyaan, Bang. Sampean kan suka demo, tapi kenapa kok kayaknya sekarang sampean itu kok nggak kurang simpatik dengan demo yang dilakukan? Apa karena saya ada di ada di Mas Rio? Itu akan saya jawab besok kawan ya. Kita live lagi, saya akan jawab agar supaya orang tahu demo itu apa. Apakah demo adalah sebuah plan awal ataukah plan keberapa? Apakah sebelum demo itu sudah ada cerita, sudah ada upaya, ataukah masih belum? Besok akan saya paparkan sehingga masyarakat menjadi paham. Jangan asal demo kalau tidak paham tentang urutan terkait dengan demo. Biar apa? Biar nggak lucu. Ya, cukup itu saja kawan-kawannya. Karena jujur ini waktunya saya ngasih makan ikan koi kawan. Tetap semangat teman-teman. Ayo, bagi pendukung dan bagi yang kemarin tidak mendukung, ayo kita berikan kesempatan kepada Mas Rio kawan. Ya, kalau ternyata Mas Rio itu korupsi kawan, Mas Rio nyakitin nantinya masyarakat kawan, datang ke Bang Ipul, saya akan berteriak-teriak kawan. Saya lebih baik tidak bersama bupati daripada saya diajak untuk hal-hal yang kurang baik untuk masyarakat. Karena saya lebih baik bersama dengan masyarakat. Saya tidak neko-neko kawan. Saya sudah banyak yang nyapa, ya Allah. Saya tuh senang siapa Bang Ipul. Masyarakat saya bisa bersalaman, bisa seperti ini. Itu sudah lebih daripada yang saya dapatkan kawan ya. Dan LSM tidak digaji. Ya, ini sudah berapa kali saya katakan, LSM itu kerjaan gratis. Dia memiliki keinginan untuk membangun, memberikan masukan, memberikan saran, itu LSM ya. Tidak ada yang digaji LSM itu. Oke? Dari saya Bang Ipul ya, mohon maaf. Bukan kepada orang-orang yang saya sebut namanya. Saya tidak pernah meminta maaf ketika saya katakan bahwa mereka itu yang lebih layak untuk saya katakan. Tapi saya akan meminta maaf kepada teman-teman yang mungkin ada hal-hal yang tidak mampu dicerna dengan baik. Saya minta maaf. Dan jangan pernah takut ketika teman-teman itu melihat Bang Ipul ada sebuah kesalahan, sampaikan. Tegur Bang Ipul. Karena itu bagi saya adalah bentuk cinta teman-teman kepada Bang Ipul. Dari saya, Bang Ipul, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar dan bum bum Garda Sakera.